Gue izin buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Makasih banyak Zaidan udah ngeluangin waktunya untuk memperjelas kasus kita tuh apa, nanti datasetnya perlu diapain aja. Sebelumnya izin kami perkenalkan diri. Seperti yang lu udah kenal, gue Ali. Terus ini rekan-rekan gue, ini Brian. Ada Fahri juga sama Kamal. Nanti yang bantu nanya-nanya tuh si Brian ada. Nah, jadi balik lagi di sini kita santai aja. Mungkin biar gak lama kita langsung aja lompat ke ini ya kasusnya. Mungkin boleh dan cerita dikit kasusnya tuh gimana sih? Emang ini datasetnya apa dan harus diapain aja gitu. Oke, jadi di sini tuh gue punya kasus dari salah satu perusahaan asuransi yang dimana kasusnya tuh menyoroti asuransi kesehatan yang dimana periodenya dari Januari sampai Juni 2025. Nah, di sini tuh eh saya gue diminta buat eh, ada beberapa output dari kasus ini, kan dikasih data yaitu data polis dan juga data klaim. Hmm. Nah, output yang diminta itu yang pertama tuh dari data klaim itu diminta eh, kita di, disuruh disuruh cari tahu faktor mana sih yang dari data-data itu yang paling mempengaruhi severitas dan juga frekuensi dari klaim asuransi kesehatan itu. Nah, yang kedua tuh ada diminta buat model machine learning untuk forecast dari bulan Agustus sampai Desember 2025. Yang dimana forecastnya itu eh nge-forecast yang pertama ada severitas, frekuensi, dan juga total klaim dari setiap bulannya. Jadi kan 5 bulan ya, Agustus, September, November, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, tiap bulannya itu tiga forecast. Jadi ada severitas, frekuensi, dan juga total klaim. Dan dari hasil forecast itu nanti diminta berikan rekomendasi gitu. Itu aja sih dari kasusnya. Oh, oke oke oke. Dia tuh forecastnya cuma 5 bulan ke depan ya. Mm-mm. Terus datasetnya berarti per bulan. Iya, kita bikinin per bulan. Oh, dia tuh belum per bulan ya. Mm-mm. Oh iya, nanti harus diolah dulu. Oke 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 oke. Brian mungkin ada yang mau ditanya atau masih aman? Ya udah masih aman sih. Cuma itu kan datanya berarti bukan harian gitu ya. Kan Januari sampai Juni 2025. Itu kalau misalkan datanya bulanan bukannya terlalu kecil. Datanya itu data ini kayak per polis gitu. Jadi per individu. Jadi individunya ini misal tanggal dia beli asuransinya kapan, tanggal klaim asuransinya kapan, dan individunya itu ada berapa ribu ya. Lupa pokoknya datanya tuh per individu pelanggan asuransinya itulah. Oh iya iya, berarti emang emang bolong-bolong nggak sih per harinya? Berarti nanti di pertanggalnya ada yang ngeklaim, ada yang enggak. Terus nanti kita harus ngeagregasiin per bulan, ya nggak sih? Ya benar. Oke. Mungkin aku izin sambil buka dokumen yang dikirim lu kemarin ya bentar. Nah, ini kan tujuannya ada beberapa ya. Terutama tuh ada interpretasi sama ngebuat model machine learning yang pasti di expect performanya, akurasinya bagus kan. Nah, kan umumnya tuh eh, kalau model-model gitu tuh trade-off antara interpretabilitas sama akurasi. Nah, mungkin kalau dari lu sendiri ada yang mau diprioritasin nggak? Atau barangkali kayak yang penting modelnya akurasinya bagus, atau mungkin butuh interpretabilitas yang bagus, atau mungkin balance antara keduanya gitu. Lebih ke balance aja sih. Kalau bisa Oh, oke, oke. akurasi tinggi dan juga interpretasinya juga bagus. Oh, sama ini. Lu tuh kemarin ada minta butuh 2 model machine learning ya? Buat Iya kasusnya benar. itu buat 2 model.
Nah, mungkin aku mau perjelas, butuh kejelasan ini dua modelnya tuh maksudnya mau buat eh, dua tujuan yang berbeda atau mungkin dua modelnya tujuan sama, cuman dua approach berbeda gitu. Tujuan yang sama sih, lebih ke dua cara aja. Oh ya, oke, oke, Hmm. oke, oke. Sebenarnya udah cukup jelas ya kalau dari tujuan sama datanya. Kemarin juga kami udah lihat sekilas datanya memang agak sebenarnya nggak berantakan banget ya. Soalnya dia datanya nggak terlalu banyak juga. Kayak emang data beneran dari ininya, bukan kayaknya sih emang data beneran ya. Emang data beneran dan jadi lumayan rapih. Paling ada beberapa missing value aja ya. Nanti mungkin yang perlu di olahnya itu. Kita buka lagi dokumennya mana tadi? Eksplorasi dan pembersihan. Nah, nanti kita bantu situ. Eh, Kalau lu sendiri kan udah familiar ya sama notebook-notebook, sama Google Colab. Jadi nanti paling kita kerjain di situ. Terus ntar kita share linknya biar kita bisa eh, saling update progresnya. Ntar lu bisa cek situ. Dan barangkali kalau lu mau revisi-revisi apa, bisa dikomunikasiin aja langsung. Oke, boleh. Terus untuk approach-nya ya. Nah, ini mungkin untuk approach machine learning-nya bakal gua serahin ke yang lain. Kalau gua sendiri kayaknya cocok ini sih. Kan butuh dua approach ya. Kalau gua pribadi ngerasa lebih cocok approach yang klasik. Cuman ya bisa dicoba ya satu approach klasik, satu approach yang machine learning kan. Biar mungkin performanya lebih bagus. Cuman berhubung datanya ini ya cuman berapa sih? 5.000 ya? 4.000, gak nyampe 5.000. Gak nyampe lima Iya. ribu dan bahkan itu butuh diagregasi per bulan, itu pasti dikit banget jadinya. Jadi kayaknya cocok pakai klasik aja. Kalau dari gua sarannya pakai eh, apa vektor autoregresif atau VAR. Kan mungkin lu udah familiar dengan Arima ya atau Arimax, ada X-nya. Nah, cuman di sini kenapa ada vektor autoregresifnya, kenapa ada vektornya? Jadi ini tuh karena kita multivariat kan ya. Kita kan per bulan tadi kayak yang lu sebut tuh Y-nya ada beberapa, ada tiga bahkan. Apa sih? Tadi lupa gua. Severitas, frekuensi, dan juga total claim. Severitas. Nah, ya itu. Severitas, total claim, sama frekuensi. Nah, gua juga sebenarnya sempat searching-searching kalau soal asuransi itu sebenarnya modelingnya kan itu saling saling berhubungan ya. Dia bukan saling bebas. Jadi nggak bisa kita nge-forecastnya satu variabel, satu model gitu. Jadi, soalnya sebenarnya mereka tuh suatu sistem. Kayak misalnya, gue searching nih, ternyata ya frekuensi itu kan berapa jumlah klaim di bulan itu. Terus total klaim itu berapa total klaim dalam rupiah di bulan itu sama klaim severity itu, yaitu total klaim per klaim frekuensi. Jadi kan jelas itu mereka semua berhubungan ya. Jadi kalau saran dari gua ya pakai vektor autoregresif plus X karena kan di sini kita banyak variabel-variabel X-nya. Nah, yang kita forecast apa aja itu nanti kita paling bisa forecast frequency rate-nya sama severitasnya. Jadi kita Y-nya dua itu aja, nggak usah nge-forecast tiga-tiganya. Karena dengan nge-forecast dua itu, nanti eh, kita bisa ngitung total claim-nya dengan dikaliin aja, karena kan mereka saling berhubungan. Paling gitu sih. Kalau dari lu sendiri, kalau approach-nya gitu, aman gak Dan? Aman aja. Boleh, boleh. Gue setuju. Oke, oke. Nah, untuk yang approach satu lagi itu model machine learning. Jujur, gua pribadi tuh belum terlalu familiar dengan model multivariat. Karena kebanyakan biasanya kalau machine learning tuh modeling forecast pun independen satu-satu. Jadi kemungkinan nanti untuk yang machine learning nanti bakal dipegang sama Brian dan teman-teman. Itu apa namanya? Ya untuk tiap variabelnya di modeling satu-satu pakai like variable. Jadi paling dua approach-nya gitu. Kalau dari lu sendiri gitu aman nggak atau mungkin
ada yang kurang serak atau gimana gitu. Aman, aman. Oke. Tapi sebenarnya aku punya sih. Eh, Sebenarnya dari lo sendiri, Zaidan udah ngelakuin apa belum? Soalnya ini kan eh, udah berjalan ya. Menurut dari lo sendiri, lo udah ngerjain apa aja gitu? Boleh diceritain nggak? Kalau gua sih kemarin udah nyoba feature engineeringnya ya. Jadi udah gua merge datanya dan juga udah diagregat dan baru sampai feature engineer-nya. Belum nyoba modeling sih. Tapi eksplorasi-eksplorasi kecil udah dilakuin ya, Dan? Udah dari missing value sampai ya. Oke, oke, oke. Nanti mungkin bisa di-share juga ya. Nanti bisa kita lihat dari situ mungkin buat insight tambahan. Kita juga bakal coba idea sendiri. Mungkin barangkali bisa nemu insight-insight baru sebelum kita masuk ke modelingnya. Hmm. Terus kayaknya udah cukup jelas sih. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyain lagi nggak? Hmm. Paling dari hasilnya sih. Ya, tadi kan udah nge-ide-ide apa sih hasil yang dari lu mungkin buat kita jadi bisa ngebantu buat kelanjutan idenya gitu untuk ide selanjutnya. Maksudnya gimana? Boleh di Oh, sorry, sorry. elaborate. Jadi tadi kan lu udah, lu bilang udah ngelakuin fitur engineering dan ide dikit-dikit kan. Nah, dari hasil fitur engineering dan ide tersebut, ada gak yang mungkin uh, bisa lo ceritain dan uh, jadi info buat kita untuk selanjutnya itu bisa ngapain lagi gitu. Oh, kalau dari yang gue lihat sih, bentar. Tapi gue tuh belum dalam banget gitu idenya. Hmm, Jadi baru hmm. bersihin dan juga feature engineer. Jadi mungkin nanti lewat WA aja bisa ya. Ya, bisa, bisa. Aman banget, aman banget. Ntar bisa diinfoin aja lewat WA. Nah, berhubung sudah berapa menit nih kita. Jadi, oh ini deh sebelum ditutup dan dirangkum, mau nanya ini timelinenya berapa lama lagi ya Dan? Kemarin tunggu-tunggu dari ku sendiri tuh, ntar ini tanggal 22 ya. Hmm. Berarti 22, 8. Di tanggal 8 deh, kira-kira 2 minggu lagi. Oh 2 minggu lagi. Ya udah. Berarti ya, berarti gitu ya paling kita nanti nyoba EDA dulu baru kita start modeling. Nanti kita bagi dua di kaminya yang ngerjain approach satu, approach dua. Terus nanti kita update dengan ngirim link Google Colab-nya ya biar lu bisa ngecek eh, berkala. Aman Boleh. nggak? Mana? Oke. Mungkin eh, segitu aja dulu buat pertemuan pertama ini. Aku izin tutupnya. Makasih banyak Zaidan udah ngeluangin waktunya sekali lagi. Ntar kalau misalnya ada apa-apa bisa chat aja langsung ya. Ntar kita standby. Bisa lu chat gua aja langsung. Ntar yang tadi apa namanya? Yang lu udah ide awal-awal boleh tolong dikirim juga ya biar kita bisa cek dan evaluasi kembali. Oke. Ya, mungkin segitu aja dari kami. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Saya dan